Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurimania Purnama, nomor absen 10, Prodi PBSIB angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan cerpen untuk memenuhi tugas dari Bapak Edi Suprayitno di keterampilan membaca. Cerpen yang akan saya bacakan berjudul Segala yang Mati Harus Dikubur oleh Sasti Gotama. Kamis masih sejuk ketika Omani menemukan kucing mati di bawah pohon kenari. Tubuh berbulu kelabu itu masih utuh, tetapi kepalanya lebih mirip kentang tumbuk yang disiram saus stroberi. Beberapa helai daun kering bertabur di atas perutnya yang luncai. Entah apa yang terjadi pada kucing malang itu. Mungkin seorang pengendara motor yang lamur melindas kepalanya, atau mungkin seorang pemburu berpikir kepalanya adalah sasaran tembak, atau mungkin seseorang psikopat berpikir meremukkan kepala seekor kucing dengan batu adalah gagasan yang tepat untuk mencerahkan harinya yang membosankan. Omani tidak tahu, tetapi yang pasti ia tak bisa melihat makhluk yang pernah bernafas tergeletak mati tanpa dikubur. Omani selalu mengebumikan segala yang mati. Cicak putus asa yang harakiri ke dalam mangkuk mie Omani kuburkan dengan takzim di bawah rumput amarilis. Juga kecoak yang mati di bak cuci piring, atau semut yang tewas dalam rendaman panci, atau belalang tak bernyawa di pojok beranda. Semua yang mati harus kembali ke tanah dengan cara yang sebaik-baiknya, tak terkecuali kucing malang tak bertuan ini. Namun, sepertinya Omani salah sangka. Saat berjalan pulang untuk mengambil skop kecil dan kain pembungkus, ia melihat selebaran yang tertancap di pohon asam. Omani mendekat dan membetulkan letak kacamata baca di pangkal hidungnya. Pelan-pelan Omani mengeja, berita kehilangan bagi yang telah menemukan manis kucing jenis British Shorthair. Silahkan hubungi nomor di bawah ini, yang diikuti dengan serentetan nomor berakhir 3 angka kembar. Omani menyipitkan mata. Kucing di foto itu tak mencerminkan namanya. Tubuhnya kekar, wajahnya sangar, dan mata kucingnya seolah siap mengumat siapa saja yang bersirobok dengannya. Menurut Omani, ia lebih cocok bernama Bangsat yang berperan sebagai penjahat di semesta para kucing. Sedetik kemudian, Omani menyadari bahwa perawakan kucing di foto itu identik dengan kucing mati yang ia temukan. Oh, rupanya ia memiliki majikan, gumam Omani. Omani merongos saku celananya dan mengeluarkan ponsel. Sejenak sebelum menelpon, Omani teringat pesan mendiang suaminya. Tak usah ikut campur urusan siapapun. Setiap kau coba membantu, kau malah terbelit masalah. Omani ingat itu. Saat memisahkan 2 kucing yang berkelahi, Omani malah dapat 3 baris cakaran. Saat menolong tikus yang tercebur di kolam ikan, ia malah dapat gigitan. Dan 5 tahun lalu, saat menyokong seorang mahasiswi untuk bersuara masalah pelecehan oleh dekan yang dialaminya, Omani malah dipanggil oleh rektor. Ini hanya masalah kecil, bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Untuk apa membongkar masalah yang memperburuk citra universitas? Biarkan masalah ini terkubur. Omani menolak, tetapi ia malah mendapat tuntutan balik dari dekan dengan delik pencemaran nama baik. Tak lama si mahasiswi memilih tamasya ke Taman Langit dengan cara menenggak segelas obat nyamuk. Walau kini telah pensiun dari universitas, Omani masih terus mengingat kasus itu. Tetapi kucing ini harus dikubur, pikir Omani sedih. Dan kucing itu pasti ingin dikubur dengan layak oleh majikan yang menyayanginya. Mungkin di pekarangan belakang rumah, di bawah rumpun aglonema, tempat biasa ia berguling-guling dan makan tuna. Setelah menyisihkan bayangan mendiang suaminya yang cemberut, Omani membaca doa Bapa Kami, lalu menekan serangkaian nomor yang tertera di pamflet. Telepon diangkat, jantung Omani terasa hampir meletup saat mendengar suara berat dari seberang, mirip dengan suara mendiang suaminya, tetapi lebih lembut dan muram. Omani menjadi ragu, hendak menyatakan perihal kucing yang mati itu. Saya menemukan kucing Anda. Akhirnya itu yang terucap dari bibir Omani. Terdengar
desah lega dari seberang. Lalu saluran itu dijejali setelah ton kegembiraan. Suara itu mengucapkan terima kasih berulang-ulang, seolah-olah Om Anin telah mengabarkan bahwa kiamat tak jadi hari ini dan ditunda minggu depan. Ia meminta alamat Om Anin dan berkata segera meluncur ke sana untuk menjemput si manis. Om Anin baru selesai menggelung rumput peraknya ketika lelaki itu datang. Ternyata walau suaranya mirip dengan mendiang suami Om Anin, lelaki itu benar-benar berbeda. Ia tampak lebih berisi. Om Anin tak ingin menyebutnya tambun. Dengan janggut dan kumis putih yang mengelilingi bibirnya yang tipis, hidung Om Anin menangkap wangi samar bercampur ketumbar dan basil. Ia teringat dua hal, Hemingway di masa tuanya dan manis si kucing. Dan tampaknya lelaki tua ini lebih mirip si manis daripada Hemingway. "Di mana manis? Saya tak sabar menunggunya," ujar lelaki itu. Om Anin tersenyum gugup. Ia sedang tidur. Sejenak ia tak berbohong, jasa si manis sedang tidur panjang di bawah pohon kenari. "Silahkan duduk dulu, pasti Anda kecapean setelah menyetir ke sini." Om Anin menunjuk sepasang kursi taman logam berwarna putih. Lelaki tua itu duduk dan menumpukan kedua tangan di pahanya dan yang tak bisa diam. Om Anin bingung bagaimana menyampaikan berita duka. Setiap manusia dan kucing pasti akan mati, tetapi tak semua bisa menerima kematian orang atau kucing kesayangan dengan baik. Om Anin teringat ibunya 50 tahun lalu pada Oktober yang hangat dan lengket. Saat dirinya masih kelas 1 sekolah dasar, 3 orang berdatangan ke rumahnya malam-malam. Bapaknya dijemput, ibu menjerit-jerit dan berkata Bapak Nin hanyalah penari. Ia tak terlibat itu. Nin kecil tak tahu apa yang dimaksud ibu dengan itu. Namun orang-orang itu berkata, Bapak hanya akan disekolahkan sebentar. Setiap pagi, siang, petang, ibu berkali-kali menengok keluar jendela. Saat itu Nin heran mengapa ibu sekhawatir itu. Ia berangkat dan pulang sekolah setiap hari, tetapi ibu tak pernah menantinya seperti itu. Jika Bapak hanya bersekolah, nanti juga akan pulang. Dan Nin kecil benar. 6 hari kemudian Bapak pulang, tetapi tidak lewat pintu depan. Bapak tersangkut di tambang pasir tepi sungai berantas. Hanya tubuh tanpa kepala. Ibu mengenali Bapak dari berkas tanda lahir hitam di pinggang kanan. Setidaknya Bapak beruntung, Bapak bisa pulang dan dikubur. Mayat-mayat lain yang juga tanpa kepala masih berenang bersama ikan-ikan. Tak ada yang berani memancing, tak ada yang tega makan ikan. Sungai menjelma laut merah berbau besi karatan. Nin kecil memikirkan tubuh-tubuh tak bertuan yang mengambang. Tak seharusnya mereka tak dikubur. Semua yang mati harus dikubur. Setelah Bapak dikubur, ibu tak lagi sering memandang keluar jendela dengan mata bertanya-tanya. Ibu hanya berdoa. Dulu sebelum Bapak dikubur, Bapak juga banyak berdoa. Setiap pagi mereka berdoa bersama. Tetapi sekarang hanya Nin dan ibu yang berdoa. Dan Nin berdoa agar Tuhan menjadikan sungai itu kuburan raksasa. Apakah si manis tidur di rumah Anda? Tanya si lelaki tua. Om Anin terperanjat dan bayangan tentang kuburan raksasa lenyap dari kepalanya. Tidak, tetapi nanti akan saya antar Anda ke tempatnya, ucap Om Anin sambil menyajikan secangkir teh long hangat. Lelaki tua itu terdiam sebentar. Manis adalah satu-satunya teman hidup saya 5 tahun belakangan ini. Dia benar-benar manis dan membuat saya tidak tega. Ia mengangkat cangkir teh, menghiruapnya sejenak, lalu menyesapnya. 24 tahun lalu, anak kecil saya satu-satunya Dio yang kuliah di Jakarta tak pernah pulang usai dari kos kawannya. Mei itu kondisi Jakarta lebih buruk dari neraka. Saya takut terjadi hal yang buruk padanya. Namun istri saya menenangkan saya dan berkata mungkin Dio hanya tersesat. Bertahun-tahun istri saya menunggu. Ia selalu menata dan membersihkan kamar Dio seperti biasa. Padahal kamar itu sudah bersih dan rapi. Tapi ia bahkan selalu menyiapkan donat kentang kesukaan Dio setiap hari pekan.
Ia meyakini dia pasti akan pulang, namun lama-lama istri saya menjadi sakit-sakitan. 5 tahun lalu istri saya wafat. Anehnya, setelah itu tiba-tiba ada kucing mungil di teras rumah saya. Itu si Manis. Ia benar-benar kucing yang manis dan manja, persis istri saya. Lelaki itu mengerjapkan mata, lalu mencondongkan tubuh ke arah Omani. Dengan tatapan penuh persekongkolan, "Saya harap Anda bisa menyimpan rahasia. Saya pikir si Manis adalah jelmaan istri saya," bisiknya. "Oh, saya bicara terlalu banyak. Bisa saya bertemu si Manis?" Omani terasa tenggorokannya kerontang. Ia menimbang-nimbang apa sebaiknya ia berbohong. Paling tidak lelaki tua itu bisa berpegang pada harapan. Tetapi sesuatu yang mati harus dikubur, dan jika telah mengubur, seseorang tak akan lagi bertanya-tanya. Ia akan lebih banyak berdoa seperti ibu. "Akan saya tunjukkan di mana si Manis tidur," ujar Omanin. Dia bangkit dan memberi isyarat agar lelaki tua itu mengikutinya. Omanin berjalan keluar pagar. "Si Manis tidak di rumah Anda?" tanya lelaki tua itu keheranan. Omanin menggeleng. Tak lama mereka sampai di pohon kenari. Si Manis masih di sana, tidur tenang, sangat tenang. "Saya minta maaf, baru mengatakan sekarang. Si Manis sudah tenang di surga para kucing. Saya turut berduka cita." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dengan cepat. Air matanya tumpah. Ia bergegas melangkah dan dengan gelisah ke arah bangkai kucing itu. Ia berjongkok lalu menyentuhnya. "Tetapi ini bukan si Manis," cetus lelaki tua itu. Omani mendongak. "Apa? Ini bahkan bukan kucing." Si lelaki tua mengembalikan tubuh gumpalan bulu kelabu itu. "Ini garangan yang sangat gemuk." Lelaki tua itu bangkit, mengelap kedua tangannya dengan sapu tangan. Ia memasukkannya kembali ke saku. "Saya harus segera mencari si Manis." Setelahnya ia bergegas pergi meninggalkan Omanin yang masih kebingungan. Omanin berjongkok di sisi garangan malang itu. Melihat bangkai yang diabaikan, ia merasa sedih. Ia teringat tubuh-tubuh mengambang yang tak bertuan. Dengan kedua tangannya, ia mulai menggali tanah di dekat akar pohon kenari. Ia tersenyum kepada bangkai itu. "Jangan sedih, semua yang mati pasti akan dikubur." Sekian cerpen yang saya bacakan, semoga bisa bermanfaat untuk para pendengar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.